Dalam kitab Yesaya pasal 1 kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yesaya ya untuk siswa-siswi harus dicatat sebab nanti akan keluar dalam ulangan. Yesaya pasal 1 kita membaca ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Kita baca berganti-ganti, saya ayat genap, saudara ayat ganjil. 1, 2, 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Yesaya, saudara, hidup 741 sebelum Yesus. 741 sebelum Yesus. Catat, siswa nih. Agak bego juga nih. Sebelum Yesus 7 abad, lebih 41 tahun sebelum Yesus hiduplah Yesaya. Satu-satunya kitab di dalam perjanjian lama yang isi patsalnya sama dengan isi Alkitab. Yesaya itu ada 66 patsal, sama dengan Alkitab ada 66 kitab. Di dalam ayatnya yang ke-1 Yesaya itu dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Ini kenapa main mata terus nih ya? Layar. Tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Yesaya hidup di dalam masa perubahan yang besar. Dia berubah ketika setelah dia melihat kemuliaan Tuhan. Kita lompat sebentar kepada Yesaya 6. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan di sana, dalam tahun matinya Raja Usia, tadi dalam Yesaya 1, Yesaya hidup dalam Raja Usia, zaman 4 Raja Uzia. Tetapi sekarang dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, sama-sama, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu,
dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sangat mengerikan penglihatan ini, saudara-saudara. Karena Yesaya itu seorang nabi, tapi dia ketakutan sangat. Ya, belum tentu seorang pendeta berani melihat kemuliaan Tuhan yang begitu mulia. Mengerikan sekali. Nah, Yesus mensitir kata-kata Yesaya ini dalam Yohanes 12 ayat 40 dan 41. Yohanes 12, ia telah membutakan dan mendegilkan hati mereka, sama-sama, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 41, sama-sama. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi pada zaman Yesaya yang dilihat oleh Yesaya itu Yesus. Yang dilihat oleh Yesaya dalam kemuliaannya itu adalah Yesus. Dan Yesus dalam kemuliaan adalah sangat berbeda dengan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kemarin saya membuka sebuah situs Kristen dan menemukan 10.000 orang Arab menerima Yesus dan sedang menyembah Yesus. Luar biasa. Saya merinding dengar melalui iPad saja, merinding mendengar mereka menyanyi. Ya, mereka belum pernah menemukan Yesus. Nah, sekarang di Syria, saudara-saudara, karena ada ISIS, orang Arab itu berubah. Dulu Islam, sekarang berubah. Kalau enggak ateis, dia jadi Kristen. Sebab kalau dia jadi Kristen, menurut orang Islam harus dibunuh. Sebab dia meninggalkan agamanya. Lebih baik menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Tetapi Roh Kudus bekerja dan banyak orang yang menerima Yesus. Lebih dari 10.000 orang. Dan ketika mereka menyanyi dalam bahasa Arab, yang saya tentu tidak mengerti, tetapi rohnya itu kita rasa. Menyembah dengan segenap hati. Sebab dia baru menemukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang mulia. Tadi saya baru baca cerita Sadhu Sundar Singh. Orang Hindu, seorang sadhu. Jam 5 dia mau bunuh diri. Taruh badannya di rel kereta api sebab dia tidak dapat damai sejahtera. Tiba-tiba sekitar jam 3 pagi dia melihat satu cahaya yang terang dan memanggil namanya. Ikutlah aku. Dan setelah itu, dia menjadi hamba Tuhan. Salah satu kata-kata mutiaranya berbunyi begini. Bisa diam? Kalau aku berkhotbah supaya aku tidak masuk neraka, biarlah, lebih baik aku masuk neraka. Kalau aku berkhotbah supaya aku masuk surga, biarlah aku tidak usah masuk surga. Aku berkhotbah karena kasih Yesus yang sudah menyelamatkan hidupku. Dan di sini ada siswa-siswa yang akan jadi pengkhotbah, pengajar-pengajar. Di luar sana banyak godaan. Godaan dari daging, godaan dari uang, godaan dari nafsu seks, godaan dari keduniawian. Tapi kalau engkau murid Yesus, engkau bisa mengatasi godaan itu.
Ya, satu kali orang duduk di pinggir sungai dan dia ambil batu pinggir sungai itu. Sebab di dalam sungai itu ada banyak batu. Dia ambil batu hitam kecil, dia belah. Ketika dia belah, di dalamnya itu kering. Bayangkan sudah bertahun-tahun batu itu ada di dalam air. Tapi air tidak bisa meresap di dalam batu itu. Malah jadi di dalamnya kering. Sama dengan orang Kristen. Dia tidak menjadi orang Kristen. Berpuluh-puluh minggu. Dia masuk keluar gereja. Dia masuk keluar gereja. Tapi air hidup yang menjadi sungai air hidup tidak bisa nyerap di dalam hati mereka. Dan hati mereka jadi kering. Jangan banggakan pangkat. Jangan banggakan keberhasilan duniawi. Banggakan keberhasilan Yesus menyelamatkan kita. Nah, kembali kepada Yesaya. Dia hidup pada zaman peralihan. Yesaya 1 ayat 2. Pada zaman ayat 1 dulu. Saudara lihat ada 4 raja di sana, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Raja-raja Yehuda. Ini raja bukan raja jahat, rajanya raja Israel. Tapi Israel sudah jatuh dalam moral, sudah disebut jahat. Keledai aja nggak lupa yang tempat dia minum. Lembu saja tidak lupa yang kasih makan. Tetapi Israel sudah lupa sama Tuhan, membelakangi Tuhan dan mundur ke belakang. Ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa. Sampai di situ dulu. Masalah dunia ini bukan masalah imigran. Bukan masalah Hillary Clinton korupsi. Bukan masalah Donald Trump. Bukan masalah Presiden Amerika. Bukan masalah Jokowi. Bukan masalah tax amnesty. Kemarin ada yang bersaksi di Jakarta, TA. Saya, TA itu ya, Taman Anggrek yang saya tahu. TA. Oh, tax amnesty. Yang kita tahu, PP pengampunan pajak. Saudara takut nggak? Lalu tukang pajak buka laci saudara, berangkas saudara diperiksa, emas saudara ada berapa kilo, duit saudara, dolar sudah diperiksa. Takut nggak? Takut nggak? Ini sekarang Muhammadiyah menolak. Muhammadiyah itu hampir separuh Indonesia menolak. Ya, orang-orang yang lain menolak. Jadi masih, ya sebab kita beli mobil bayar pajak. Kita ada pajak bumi dan bangunan. Ada ini diminta pajak lagi. Jangan dari rakyat, dari itu tuh yang kaya-kaya tuh, yang suka taruh uang di luar negeri. Dan Jokowi tahu mereka punya duit berapa. Jokowi tahu. Dan Jokowi bisa ambil duit mereka di Singapura, bisa ambil duit mereka di Hong Kong, bisa. Sekarang seluruh dunia sedang memerangi korupsi. Ya. Hal-hal yang berdusta dibuka sama Tuhan semua sekarang. Itu sebabnya ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Sebab ini masa pancaroba. Anak bunuh orang tua. Saudara kepanasan kan? Panasan nggak nih? Saya panas loh. Hah? Panas nggak? Yang tengah tuh, yang hijau. Kalau kedinginan ngomong ya saudara ya. Nanti saya bawa selimut.
Bayangkan hebatnya ilmu pengetahuan sekarang, saudara. Saya main gitar kemarin di film, sudah ada di Singapura. Teman saya bilang, wih bagus sekali, bagus sekali. Ada bagus sekali, bagus sekali. Ada jemaat yang masih kritik juga. Kenapa Pak Wanda tuh bikin-bikin pesta gitu? Saya mah nggak bikin pesta. Yang mestain saya mah tuh jemaat di Jakarta yang nyumbang masakan Korea untuk 1.000 orang. Mereka yang ingin pestain saya doain suaminya di rumah sakit. Istrinya bilang udah sayang, dia kirim orang, dia kirim. Saya mah nggak mau pesta, enggak. Enggak saya mah. Itu gitar juga, saya nggak minta, mereka minta. Coba Pak, Bapak mau yang mana nih gitar, lihat nih. Yang mau, nggak ada, udah banyak gitar saya. Lihat Pak, kadang-kadang ada kami, lihat. Jadi saya ambil yang paling murah. Ya, kalau nanti ambil yang paling mahal, nanti mereka menggerutu juga. Jadi saya ambil yang paling murah. Saya nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa, saya cuma minta Yesus jangan tinggalin saya aja, itu aja. Ya. Saya baru pulang dari Beijing, memberi ceramah kepada 120 pendeta dari seluruh Indonesia, yang jemaatnya 50 orang ke bawah, yang nggak maju-maju, itu dikumpulin di sana, dikasih tahu cara maju bagaimana. Satu malam saya di sana, pulang ke Jakarta, hampir saja saya mau masuk lagi rumah sakit. Hampir.